Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virus Nurmasi di Biopani dengan NIM 192231118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literatur review tentang uji validitas dan reliabilitas FFQ dan FSQ FFQ. Untuk latar belakangnya, yang pertama, penilaian konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam epidemiologi gizi untuk memahami hubungan antara diet pangan penyakit kronis. Instrumen yang banyak digunakan adalah food frekuensi kuesioner atau FFQ, khususnya versi semi kuantitatif atau SQ-FFQ yang menambahkan estimasi ukuran porsi untuk meningkatkan akurasi. Dan FFQ sendiri merupakan metode survei pola makan yang bertujuan untuk mengukur frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan dan minuman dalam periode waktu tertentu. Dan pengujian validitas dan reliabilitas pada metode food frequency questionnaire dan semi kuantitatif food questionnaire juga sangat perlu dilakukan untuk memastikan keefektifan dan keakuratan data. Berikut adalah artikel yang saya gunakan dalam penyusunan paper literatur review kali ini. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas dari FFQ. Di sini menggunakan metode untuk instrumen utama yang digunakan atau diuji adalah FFQ, yaitu kuesioner berbasis web yang terdiri dari 108 pertanyaan mengenai frekuensi kelompok pangan dan akurasi porsi dengan bantuan foto makanan yang mudah estimasi. Kemudian metode referensi digunakan 6 kali 24 hour dietary recall atau 24 hour dietary recall. Validitas FFQ dinilai dengan menghitung korelasi eksperimen dan Pearson terhadap hasil 24 hour dietary recall. Nah, sementara itu, reliabilitas dievaluasi melakukan tes retest pada 217 partisipan yang mengisi FFQ kembali setelah selang waktu 7 sampai 12 bulan dengan analisis in-class correlation coefficient atau ICC untuk menilai konsistensi antar pengukuran. Nah, untuk reliabilitasnya di sini diuji pada 217 partisipan yang mengisi ulang kuesioner 7 sampai 12 bulan, 7 sampai 12 bulan. Untuk nilai ICC kelompok pangan, indeks diet, energi, dan nutrien menunjukkan hasil moderate hingga excellent. Misalnya untuk ICC kelompok pangan berkisar 0,57 pada daging merah hingga 0,92 untuk minuman beralkohol. Nah, nutrien juga memiliki ICC yang baik antara 0,73 untuk folat hingga 0,92 untuk alkohol. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa FMP cukup konsisten bila digunakan untuk berulang kali. Kemudian untuk validitasnya dievaluasi dengan membandingkan hasil kuesioner terhadap 6 kali 24 hour dietary recall sebagai metode referensi penilaian pola diet menggunakan 3 indeks diet menghasilkan korelasi Pearson yang moderate yaitu 0,520 untuk Healthy Nordic Food Index atau HNFI hingga 0,614 untuk Plant-Based Diet Index. Nah, selain itu, Glenn-Ehrman plots menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam batas kesepakatan 95%, menandakan tidak hanya bias sistematik yang besar, meskipun terdapat beberapa outlier. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa efektif memiliki validitas yang moderate hingga baik dalam mengukur konsumsi pangan. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas dari SQFFQ. Untuk metodenya di sini menggunakan partisipan sejumlah 139 orang berusia 20 sampai 65 tahun. Responden mengisi FFQ 2 kali dengan interval 3 bulan selama periode tertentu. Kemudian dilakukan pula 3 kali 24 hour dietary recall sebagai metode pembanding. Analisis reliabilitas menggunakan eksperimen correlation, coefficient atau SCC, kemudian intra-class correlation coefficient atau ICC, dan qualitative kappa. Validasi nilai menggunakan Pearson correlation pangan dengan atau tanpa penyesuaian energi dan blend out control. Untuk analisis subkelompok dilakukan berdasarkan etnik, Han, dan minoritas. Untuk reliabilitas di sini hasil analisis menunjukkan bahwa eksperimen correlation atau ICC berada pada rentang 0,43 sampai 0,84 dengan median 0,71 yang mengindikasikan adanya hubungan yang cukup kuat
hingga sangat kuat antara kedua pengisian. Nah, hal ini berarti responden yang melaporkan konsumsi tinggi pada suatu zat gizi di FFQ1 cenderung memberikan hasil yang serupa pada FFQ yang kedua. Nah, nilai Intracrest Correlation atau ICC berkisar sekitar 0,39 sampai 0,78. Selanjutnya untuk kualitas, efektif menunjukkan validasi yang moderate. Nah, nilai Pearson tanpa penyesuaian energi base besar antara 0,12 sampai 0,79 dengan median 0,61, sedangkan dengan penyesuaian energi base besar 0,12 sampai 0,77 dengan median 0,56. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nutrien terdapat hubungan yang moderat antara hasil dari FFQ dan juga 24-hour food recall. Di sini selanjutnya ada kualitas dan reliabilitas metode konsumsi pangan. Untuk metode 24-hour food recall, kualitas sedang sangat bergantung pada daya ingat responden dan variasi hari. Untuk reliabilitasnya sedang, mengingat bila dilakukan lebih dari 2 kali untuk diet history cukup valid. Untuk jangka panjang untuk kualitasnya, kemudian reliabilitasnya cukup reliable tapi memerlukan wawancara secara intensif. Kemudian untuk FFQ, kualitasnya baik untuk pola konsumsi jangka panjang, kualitas moderat untuk nutrien tertentu. Untuk reliabilitasnya tinggi, konsisten dalam menilai pola diet. Kemudian untuk SQFFU, baik untuk energi dan zat gizi makro, karena perhitungan porsi, kualitas nutrien makro juga bervariasi. Untuk kualitasnya, kemudian untuk reliabilitasnya tinggi, mampu memberi hasil yang konsisten, terutama pada penelitian populasi yang besar. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan, baik SQFFQ maupun FFQ digital terbukti memiliki validitas moderate hingga baik serta reliabilitas yang tinggi, sehingga layak digunakan dalam penelitian gizi. Nah, SQFFQ lebih sesuai untuk populasi dengan latar budaya beragam karena mampu menilai energi dan zat gizi makro secara akurat meski validitasnya rendah untuk beberapa makronutrien. Sementara itu, FFQ dinilai unggul dan reliabilitas jangka panjang dan efisien digunakan pada studi populasi yang lebih besar, meskipun tetap beresiko bias pada makanan tertentu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.